Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, kita sudah memasuki bab kelima dari materi Docker ini. Pada part ini, kita akan belajar terkait data persistence atau persistensi data. Secara definisi, data persistence adalah data yang tetap tersimpan meskipun kontainer dimatikan, di-restart, atau dihapus. Nah, untuk memahami data persistence di Docker, kita perlu mulai dari sifat dasar kontainer Docker itu sendiri. Dalam dunia Docker, file system kontainer itu bersifat ephemeral atau sementara atau tidak bertahan lama lah istilahnya. Nah, artinya begitu kontainer stop atau dihapus, datanya tentu akan ikut hilang. Jadi misalnya teman-teman bikin kontainer MySQL. Nah, sudah insert data, terus teman-teman stop atau remove kontainernya, pas teman-teman run lagi, datanya kosong lagi. Nah, inilah yang disebut tidak ada data persistence. Nah, dengan kata lain, ephemeral container file system adalah sistem file bawaan di dalam kontainer. Karena sifatnya yang sementara, maka ketika kontainer di stop, delete, ataupun bahkan Docker host-nya crash, maka semua data yang disimpan dalam kontainer tersebut akan hilang. Bahasa kasarnya, kalau kontainernya mati, file atau datanya ikut mati. Dari masalah tersebut, mounting menjadi solusi yang dihadirkan oleh Docker agar data tetap aman dan bertahan walaupun kontainernya dibuang sekalipun. Nah, ada dua cara paling populer yang bisa digunakan untuk mounting. Pertama yaitu volume mount dan yang kedua adalah bin mount. Nah, kita bahas dulu dari sisi volume mounts. Nah, volume mount ini seperti locker khusus yang dikelola oleh Docker. Jadi Docker membuat folder volume di belakang layar, yaitu di path directory /var /lib /docker /volumes /nama folder columns-nya apa dan /_data untuk penyimpanan datanya. Nah, volume mounts ini tidak tergantung pada path lokal di host dan sifatnya portable sehingga direkomendasikan untuk production. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat sendiri seperti ini ya. Jadi yang pertama kita buat volume dulu dengan nama MyData. Nah, terus yang kedua itu kita melakukan mounting dari nama volume ke kontainer atau path directory kontainernya. Nah, kemudian yang kedua itu ada bin mount. Ini lebih fleksibel karena kita bisa membuat folder sendiri pada host file system kita gitu. Nah, lalu folder tersebut dihubungkan ke dalam sebuah kontainer. Oleh karena itu, bin mount sangat cocok digunakan di ranah development. Jadi kalau saat proses development di lokal komputer, kita bisa langsung hubungkan folder di laptop kita ke dalam kontainer. Nah, contohnya untuk perintah bin mount ini, itu teman-teman cukup menjalankan docker run minv, terus host atau path directory di host file systemnya, kemudian dilanjutkan dengan path directory di dalam kontainernya. Di sini saya menggambarkan ilustrasi mekanisme dari persistence di Docker, khususnya menjelaskan tiga jenis mount yang bisa digunakan untuk menyimpan atau mengakses dari kontainer. Nah, apa saja tiga jenis mount itu? Yang pertama itu ada volume, bin mount, dan tmpfs mount atau temporary file system. Nah, untuk tmpfs mount ini memang jarang digunakan karena untuk penyimpanan data sementara. Artinya datanya disimpan di dalam memori. Nah, untuk itu sebelumnya saya tidak membahasnya. Nah, akan tetapi untuk menambah knowledge teman-teman, di sini saya akan bahas ketiganya, terutama ketika nanti kita masuk kepada implementasi atau prakteknya gitu. Nah, ada 5 komponen utama pada gambar ini. Yang pertama itu ada kontainer, yaitu tempat menjalankan aplikasi, misalkan MySQL, Nginx, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada host, yaitu mesin tempat Docker berjalan. Nah, kemudian ada file system, yaitu sistem file miliknya si host. Misalnya kita punya path directory /home/yenda/data. Nah, itu adalah sistem file miliknya si host. Nah, kemudian ada memori. Ya, memori itu berarti RAM yang digunakan oleh host. Nah, kemudian ada Docker area, di mana Docker area ini yaitu lokasi penyimpanan internal yang dikelola Docker untuk volume. Maksudnya, lokasi tempat penyimpanan ini ya lebih merujuk kepada misalkan kita menginstal Docker tuh. Nah, ketika kita menginstal Docker, otomatis kan si Docker itu dia mengekstrak sebuah file atau folder-folder tertentu. Nah, untuk penyimpanan datanya itu ada di dalam si Docker-nya gitu.
Nah, di dalam host ini ada dua resource utama yang dipakai untuk persistensi data, yaitu yang pertama file system, tempat penyimpanannya di hard disk dan memori. Nah, kemudian ada bin mount. Bin mount di sini digambarkan dari kontainer ke file system. Ini artinya lokasi file di dalam kontainer langsung tersimpan datanya ke dalam folder pada host file system. Nah, sebagai contoh, lokasi file di dalam kontainer digambarkan sebagai /app/data dan folder pada host file system di sini digambarkan sebagai /home/yenda/appdata. Artinya file yang ada di path directory /app/data, datanya langsung tersimpan ke path directory /home/yenda/appdata. Nah, ciri-ciri dari bin mount ini itu dia lebih fleksibel karena bisa menunjuk ke directory manapun di hostnya ya. Nah, kemudian tidak dikelola oleh Docker. Artinya dia manual, karena memang kalau misalkan kita mau nge-mounting dari path directory container ke host file system kita, tentu kita harus membuat secara manual untuk directory foldernya gitu. Nah, kemudian untuk bin mount ini umumnya digunakan untuk development, debugging, atau integrasi dengan sistem host. Nah, kemudian di sini ada volume mount. Volume mount di sini digambarkan dari kontainer ke Docker area. Ini artinya semua file yang disimpan ke dalam folder kontainer akan masuk ke sebuah nama volume yang disimpan di lokasi khusus di host yang dikelola oleh Docker. Nah, lokasi tersebut umumnya di path directory /var/lib/docker/volumes, kemudian nama folder volumenya. Nah, sebagai contoh, lokasi file tempat penyimpanan data di dalam kontainer itu digambarkan sebagai path directory-nya adalah /app/data dan nama volume digambarkan myData. Artinya, semua file yang disimpan ke path directory /app/data akan masuk ke volume myData. Untuk volume mount sendiri, secara mekanisme utama untuk persistensi data yang dianjurkan oleh Docker. Nah, karena volume mount ini tidak tergantung pada struktur file host, sehingga lebih aman dan portable untuk di ranah production. Kemudian selanjutnya di sini ada TMPFS mount atau Temporary File System Mount. Nah, TMPFS mount ini digambarkan dari kontainer ke memori. Ini artinya kontainer menyimpan data hanya di RAM. Data yang disimpan di memori atau RAM tentu akan hilang setelah kontainer dimatikan atau di-restart. Nah, jadi TMPFS mount ini sangat cocok digunakan untuk data sensitif sementara yang tidak boleh disimpan secara permanen. Misalnya kredensial yang hanya dipakai saat runtime. Di sini saya buatkan list summary dari pembahasan pada video ini. Nah, teman-teman silahkan dipahami. Tapi poinnya adalah dari apa yang sudah dipaparkan pada video ini menggambarkan bahwa Docker container itu sifatnya sementara. Nah, dari sifatnya yang sementara itu, kita bisa buat datanya permanen, yaitu menggunakan volume mount ataupun bin mount. Nah, dari sisi build project, itu pilih bin mount untuk development dan pilih volume mount itu untuk production. Nah, sementara dari sisi TMPFS mount atau temporary file system itu cocok digunakan untuk data sensitif sementara yang tidak boleh disimpan secara permanen. Nah, misalnya kredensial yang hanya dipakai saat runtime. Untuk demo prakteknya akan saya buatkan di video selanjutnya. Nah, untuk video kali ini kita hanya pengenalan berupa materi saja. Oke teman-teman, saya cukupkan dulu untuk pembahasan pada video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan di-like. Jangan ragu juga berkomentar jika ada pertanyaan, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap kali update video terbaru. Nah, kita bertemu lagi di materi Docker selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.